Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Cerita duka datang dari warga tepi Sungai Karangmumus, Samarinda. Seorang remaja bernama Divin hilang setelah berenang bersama temannya. Tim SAR menurunkan penyelam, namun sampai Minggu sore kemarin korban belum ditemukan. Berikut informasinya. Inilah dua kejadian yang ditangani Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Balikpapan hari Minggu 10 Januari 2021. Kasus pertama, seorang pemancing hilang di Raut Serang Bontang, sedangkan kasus kedua, seorang anak remaja tidak diketahui nasibnya setelah berenang di Sungai Karangmumus, Samarinda. Anak remaja nahas itu bernama Divin. Anak berusia 13 tahun itu bermain-main dengan dua rekannya, Rizky dan Kila, di Sungai Karangmumus, sekitar Jalan Pemuda 4 Gang Haji Nusu, Samarinda. Ketiganya kemudian mandi berenang di sungai, namun tidak begitu lama Divin terbawa arus dan hilang dari pandangan mereka. Terima informasi laporan dari Ketua RT 30 Ibu Betty Lavia bahwa telah terjadi KMM di sekitaran wilayah Karangmumus, tepatnya di Gang Nusu Samarinda, Pemuda 4. Informasi bahwa dilaporkan bahwa ada anak identitas atas nama Divin, laki-laki 13 tahun yang bermain dengan temannya, dilaporkan pada pukul 12.30 tenggelam saat bermain di sekitaran Karangmumus tersebut. Saat ini tim unsur gabungan telah menuju LKP dan masih menyisir dengan rubber boot dan akan melaksanakan penyelaman di sekitar LKP guna menemukan korban. Setelah ada pencarian, nanti dibantu oleh unsur gabungan dari Potisa, dari relawan, dan juga dari TNI Polri dan juga dari masyarakat sekitar. Demikian yang kami dapat informasikan. Laporan adanya remaja hilang saat berenang itu diterima tim SAR pada hari Minggu sekitar pukul 13.50 WITA. Pelapornya adalah Ibu Betty Lavia selaku Ketua RT 30 di tempat lokasi kejadian. Operasi pencarian melibatkan unsur siaga SAR Samarinda, Polsek Sempaja Selatan, relawan Samarinda, dan juga warga sekitar. Sedangkan peralatan SAR yang diturunkan berupa rescue truck personel, rescue demak, rubber boot, dan mopel 40 PK. Peralatan SAR air lengkap dan juga alat komunikasi, termasuk menurunkan para penyelam. Tim SAR berhasil menemukan mayat Divin sejauh 3 km dari lokasi kejadian pada hari Senin pukul 11 WITA. Tim Kaltim TV melaporkan. Kecelakaan laut terjadi di kawasan Bontang, tepatnya di Laut Serang Timur, kawasan spot favorit para pemancing. 3 orang selamat dan 1 orang hilang setelah perahu mereka ditabrak kapal tanker. Berikut informasinya. Kejadiannya sekitar pukul 5.15 WITA saat mereka memancing sepanjang malam Minggu di kawasan perairan Laut Serang Timur, Bontang. Subuh hari itu masih gelap ketika tiba-tiba perahu yang ditumpangi 4 orang pemancing ditabrak kapal tanker. 4 orang yang berada di perahu pemancing terhampur di laut. 3 diantaranya berhasil selamat, sedangkan 1 orang dinyatakan hilang. Sementara kapal tanker terus melaju seolah tidak tahu ada peristiwa tabrakan tersebut. Pemancing yang selamat adalah Mustari, Yunus, dan Sada. 1 orang lagi rekan mereka yang hilang setelah tercebur ke laut bernama panggilan Toa. Kami informasikan pada hari ini, tanggal 10 Januari 2021, terima informasi dari BBD Bontang bahwa telah terjadi laka kapal di perairan Bontang yang menimpa 4 nelayan. Kejadian adalah pada pukul 04.00 hari ini, 4 nelayan melaksanakan melaut di sekitar perairan Bontang
Namun pada pukul sekitaran tersebut kapal mereka ditabrak oleh kapal tanker yang saat melintas di tempat mereka melaut. Korban atas nama Pak Mustari, Yunus, kemudian Pak Sada dan Pak Toa. 3 berhasil selamat, tinggal 1 orang atas nama Toa belum ditemukan. Saat ini gabungan dari Posar Kutim melaksanakan koordinasi dan juga melaksanakan pencarian menggunakan RIP menuju LKP untuk menggunakan pencarian atas korban yang masih hilang. Demikian informasikan. Tim Basarnas gabungan sudah berkumpul dan melakukan pencarian di lokasi kejadian menggunakan peralatan SAR seperti RIB. Sampai Minggu sore hasil pencarian masih nihil. Selain dari rescue tim Posar Pencarian dan Pertolongan Kutai Timur, terlihat juga personel BPBD Bontang, Pos Angkatan Laut Bontang, dan Polisi Airut Bontang. Sesuai dengan prosedur, masa pencarian korban dilakukan selama sepekan. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Agus Tantomo dilantik menjadi Bupati Berau oleh Gubernur Kaltim Isra Nur. Jabatan Agus menggantikan Muharam yang meninggal dunia sangat singkat, yakni berakhir pada 17 Februari 2021. Mendatang atau hanya sekitar 40 hari. Upacara pelantikan Bupati Agus Tantomo berjalan lancar di ruang Ruhoy Rahayu kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada. Meski dalam protokol kesehatan yang ketat, terlihat sejumlah pejabat dari Kabupaten Berau maupun Kaltim ikut hadir. Agus sebelumnya adalah wakil bupati. Dia menggantikan Bupati Berau Haji Muharam lantaran meninggal dunia pada 22 September 2020 lalu. Ini kan hanya berapa hari ya, salah hanya sekitar kurang lebih 40 hari, kurang lebih ya. Dan ya, memang tidak banyak yang bisa dilakukan dengan waktu ya. Tapi kalau melihat situasi sekarang, saya lihat ini bukan hanya di Berau. Kepala daerah manapun saat ini di Indonesia, semua sedang berkonsentrasi menangani COVID-19. Saya juga di Berau, insya Allah. Kebetulan memang di Berau beberapa minggu terakhir masalah COVID ini agak menurun, sehingga ya, saya sudah bertekad di sisa masa jabatan saya konsentrasi penanganan COVID. Dinamika politik di Kabupaten Berau cukup menarik perhatian karena saat sebelum pilkada, Bupati Muharam dan wakilnya Agus Tantomo pecah kongsi dan memilih maju pilkada tidak bersama-sama lagi. Muharam maju berpasangan dengan Gamalis, sedangkan Agus Tantomo tetap maju dalam posisi sebagai calon wakil bupati dengan bupatinya adalah Seri Marawiyah. Belakangan tragedi itu terjadi, Muharam meninggal dunia di saat tahapan pilkada sudah berlangsung. Namun karena undang-undang membolehkan terjadi penggantian calon, Muharam digantikan istrinya Sri Juniarsih. Dalam pilkada 9 Desember yang diikuti 2 pasang calon, akhirnya KPU menyatakan kemenangan Sri Juniarsih Gamalis. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri.
Meskipun menjadi Bupati Berau hanya selama 40 hari, Agus Tantomo mengakui tetap akan bekerja sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Berau di sisa masa akhir pekerjaannya. Agus mengaku akan konsen mengatasi virus corona yang sudah semakin menggila penyebarannya. Inilah pernyataan Bupati Berau Agus Tantomo saat diwawancarai wartawan usai pelantikannya oleh Gubernur Kaltim Isran Nur di ruang Ruhoy Rahayu, kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada, Samarinda. Menurut Agus Tantomo, siapapun nanti yang menjadi pemimpin di Kabupaten Berau, konsentrasi terbesar tetap ada pada penanggulangan virus corona. Agus Tantomo akan menjadi Bupati Berau tersingkat, yakni sekitar 40 hari. Dia akan melepaskan jabatan itu pada 17 Februari 2021, bertepatan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Berau periode 2016 hingga 2021. Meskipun berada di periode singkat, Agus mengakui akan memanfaatkan waktu yang tersisa secara maksimal, terutama untuk mengurus masalah COVID-19 yang penyebarannya begitu masif di Kabupaten Berau maupun di seluruh Indonesia. Kepala daerah manapun saat ini di Indonesia semua sedang berkonsentrasi menangani COVID-19. Saya juga di Berau, insya Allah kebetulan memang di Berau beberapa minggu terakhir masalah COVID ini agak menurun, sehingga saya sudah bertekad di sisa masa jabatan saya konsentrasi penanganan COVID. Saya sebenarnya sejak 3 minggu sampai 1 bulan terakhir sudah mengambil kebijakan yang sebenarnya lebih keras daripada kebijakan yang diambil di tingkat provinsi dan nasional. Di antaranya kemarin malam tahun baru kita memperlakukan jam malam, dan sampai hari ini masih berlaku larangan makan minum di luar. Berdasarkan data dari Satgas Penanganan COVID-19 Kaltim, Kabupaten Berau termasuk yang sedang mengalami peningkatan pasien aktif tinggi. Bahkan pada edisi 8 Januari terjadi penambahan kasus aktif sebesar 42 kasus. Saat ini Berau kumulatif yang terpapar virus ada 1.569 orang dan yang dinyatakan sembuh 965 orang. Jumlah pasien positif meninggal dunia ada 17 orang dan pasien aktif yang dirawat isolasi mandiri maupun di rumah sakit ada 587 orang. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Lebih dari 1.000 kontraktor rekanan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara gelisah karena belum dibayar. Mereka berupaya menagih dan mendapat jaminan dari pemerintah semua akan menerima pembayaran. Berbagai isu bermunculan saat lebih 1.600 kontraktor yang menjadi rekanan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara belum dibayar. Maklum, di kabupaten itu baru saja menyelenggarakan pilkada, sehingga ada-ada saja yang mengaitkan belum terbayarnya kontraktor karena uangnya untuk memenangkan pilkada. Tapi isu miring itu dijawab oleh Sekretaris Daerah Sunggono. Pemerintah Kabupaten Kukar berjanji memenuhi kewajibannya membayar seluruh kontraktor. Hanya saja perlu waktu antara Januari sampai bulan Maret, karena proses pembayaran memerlukan beberapa hal teknis yang harus ditempuh. Di antaranya lantaran pekerjaan para kontraktor pada tahun 2020, sementara saat ini sudah memasuki tahun 2021. Sekda mengatakan dia segera ke Jakarta membicarakan masalah tersebut dengan Kemendagri agar pihaknya punya landasan hukum untuk pembayaran tersebut. Pak Bupati, Pak Wakil sudah sampaikan kita akan berkoordinasi mungkin insya Allah hari Senin ke Jakarta untuk menyampaikan dalam kondisi seperti ini apakah memang kita perlu menambah konten di sistem yang sudah ada atau seperti apa itu yang harus kita koordinasikan nanti hari Senin. Pak Bupati bilang untuk ke depan sistem tagihannya bakal per termin agar tidak terulang di akhir tahun ini. Ini bukan ke depan, sejak dulu pun aturannya kan seperti itu. Cuman kan tidak sebagian, maksud saya tidak semua kontraktor mengambil hak itu dan juga nggak kita bisa salahkan gitu. Jadi katanya terjadi kejadian seperti saat ini. Mudah-mudahan ke depan manakala kita
bisa membangun kesepakatan. Ini kan masalah trust aja nih, masalah trust antara penyedia jasa dengan pemerintah. Apakah dengan cara seperti itu mereka lebih mudah, lebih nyaman, lebih bisa terayuni dan sebagainya. Itu yang coba kita mulai sekarang kita bangun. Jadi kalau dari segi kesiapan Pemkab siap. Saat ini sebanyak 1.624 hingga 1.714 kontraktor belum menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah selesai dilakukan para kontraktor pada tahun anggaran 2020. Keterlambatan pembayaran bukan terkait masalah ketersediaan keuangan, tapi karena proses administrasi yang sangat banyak. Sementara staf yang mengerjakan seperti memverifikasi perusahaan sangat minim. Di samping itu, para kontraktor juga banyak yang tidak mengambil uang pembayaran berdasarkan termin pekerjaan, tapi menumpuk dan menagih sekaligus pada akhir pekerjaan. Lantaran itu, Pemkab Kukar mengakui kekurangan staf yang memproses pembayaran para kontraktor. Pemkab Kukar mengakui akan mengevaluasi masalah tersebut agar tidak terjadi lagi pada tahun 2021. Perwakilan para kontraktor Andi Yusri merasa gembira karena Pemkab Kukar memberikan respon yang baik atas tuduhan para kontraktor. Total yang belum terbayar oleh Pemkab sebesar 305 miliar dan diharapkan sudah selesai sesuai yang dijanjikan, mulai Januari hingga Maret. Hari ini keluar sepakatan agreement yang sifatnya mengikat masing-masing untuk dilaksanakan, yaitu estimasi pembayaran di bulan Januari sampai Februari, Maret, plus tanggalnya. Apalagi? Ini sudah cukup melegakan para kontraktor ya? Kami selaku warga negara Indonesia, warga negara yang baik, yang taat pada aturan dan hukum, ini sudah akan menjadi upaya kami, wujud protes kami, minta kepastian kami. Nah, setelah ada kepastian semacam ini kan tentunya kami. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Kedatangan vaksin antivirus corona buatan Sinovac Biotech di Kalimantan Timur sudah ditunggu-tunggu masyarakat. Hanya saja warga harus bersabar lebih lama lagi karena sebanyak 25.250 dosis vaksin diprioritaskan untuk tenaga kesehatan terlebih dulu. Ada 12.760 tenaga kesehatan di Kalimantan Timur akan menerima penyuntikan pertama vaksin virus anti corona. Kini Dinas Kesehatan Kaltim tinggal selangkah lagi untuk memulai penyuntikan, yakni turunnya izin dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan. Izin dari BPOM Kesehatan adalah mutlak, mengingat instansi itu yang memiliki otoritas layak tidaknya vaksin digunakan. Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Padilah Manteruna mengatakan, setiap tenaga kesehatan di Kaltim akan menerima 2 kali penyuntikan, atau 2 dosis dengan durasi suntik berikutnya pada 14 hari ke depan. Sedangkan vaksin untuk masyarakat masih menunggu kiriman dari pabrik pembuatnya Sinovac Biotech di negeri Tiongkok. Saat ini Indonesia telah memiliki 3 juta dosis vaksin dan akan datang 15 juta dosis vaksin lagi. Kalau gelombang selanjutnya Bu untuk masyarakat umum, kan kita tahu udah Samarinda disuruh daftar gitu. Tahapnya, itu tadi saya rapat dengan Mendagri, Menkes, Wamenkes dengan Pak Doni. Nah itu ada tahap-tahapnya sudah dipaparkan. Siap. Kapan Bu kira-kira masyarakat bisa menikmati juga Bu? Jadi begini, tadi katakan dari Menkes bahwa penduduk dunia ini kan dunia semua membutuhkan vaksin ya. Penduduk dunia ini lebih 7 miliar. Nah, sedangkan vaksin yang sudah diproduksi dari berbagai merek hanya 6 miliar. Semua manusia di dunia ini berebut. Alhamdulillah kita dapat. Ya, ada berapa negara yang bisa? Berarti dipastikan tahun ini Kaltim juga dapat vaksin Bu? Mudah-mudahan. Sudah ada. Belum ada pemberitahuan tapi Bu ya untuk kedatangan tahap kedua Bu? Ya. Tahap kedatangan vaksinasi tahap kedua belum ada. Lagi dari negara ini ya udah. Didistribusikan langsung Bu ya? Lagi karena sebelumnya saya distribusikan walaupun istilahnya tidak merata proporsional. Oke, siap.
Pemerintah mulai menyuntikkan vaksin kepada masyarakat pada gelombang berikutnya. Seperti janji dari Presiden Joko Widodo, pemberian vaksin kepada masyarakat secara gratis dan diperkirakan akan berlangsung selama lebih 13 bulan mendatang. Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Demikian redaksi 33 edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.